Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan selingi kajian usul thalathah atau kajian tafsir kita dengan kajian tematik dengan judul Doa yang tak kunjung terkabul. Ketika kita menyinggung ibadah yang bernama doa, maka hukum asal dari doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu pasti diijabah. Hukum asalnya adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan dia berkata, siapa dia ini? Allah Subhanahu wa taala, yang apabila Allah Subhanahu wa taala berkata, maka ucapan Allah adalah wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bisa dipegang ucapannya dibandingkan Allah. Dan dia berkata, yaitu Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah, ini dalil sekali lagi bahwa hukum asal dari doa seorang hamba itu diijabah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ada yang bertanya kepadamu dari hamba-hambaku wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka aku adalah zat yang maha dekat. Para ulama ketika menyinggung tentang tafsir di dalam surat Al-Baqarah ini, mereka menjelaskan ayat ini begitu indah jemaah, karena Allah Subhanahu wa taala biasanya ketika menurunkan ayat yang redaksinya itu sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulnya, biasanya ada kata qul. Jadi dengan kata qul ucapkanlah, yang memberikan informasi itu nantinya seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan ada orang yang bertanya tentang ruh kepada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, bahwasannya ruh itu adalah urusan Tuhanku.
bukan urusan manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, adapun aku hanya diberikan ilmu tentang roh itu sedikit saja. Jadi ada kata kulnya, ucapkan wahai Muhammad, tapi giliran ada ayat yang redaksinya bertanya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad tentang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawabnya, tidak ada perantara. Inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku itu dekat. Dari sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika si hamba itu berdoa seakan-akan tidak ingin adanya perantara. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa menjadi perantara. Inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sesungguhnya aku itu akan mengijabah doa-doa dari hamba-hambaku ketika mereka bermunajat dan berdoa. Karena begitu yakinnya atau begitu pastinya pengijabahan doa ini, sampai-sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan, yang menjadi ambisiku bukanlah pengijabahan. Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku tidak begitu mementingkan tentang masalah ijabah, masalah pengkabulan doa. Walakinni ahmilu hammad du'a, yang menjadi obsesi dan semangatku adalah bagaimana Allah senantiasa membimbingku untuk bisa terus berdoa. Apa kata beliau? Fa idza ulhimtu bid-du'a fa innal ijabah ma'aha. Apabila aku dibimbing oleh Allah untuk berdoa, pasti pengijabahan itu selalu membersamainya. Ijabah itu pasti membersamai doa. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, prinsip yang kedua. Yang pertama prinsipnya, hukum asal doa itu pasti diijabah. Yang kedua prinsipnya, kalau seandainya alamat-alamat atau tanda-tanda pengijabahan itu belum kita saksikan, belum kita rasakan, maka prinsipnya yang kedua adalah kita harus berhusnudzon. Karena bentuk pengijabahan doa itu ada 3, kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin, tidaklah seorang muslim berdoa, kata Nabi, illa atahallahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan apa yang dia minta. Kalau si hamba itu minta A, Allah kasih A. Apabila si hamba itu meminta B, Allah kasih B. Ini untuk suhusnudzon. Atau bentuk pengijabahan itu, kata Nabi, sarafa anhu minas su'i mithlaha, si hamba tersebut akan dihindarkan dari keburukan yang semisal kualitasnya atau bobotnya dengan apa yang dia minta. Kalau misalkan dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan misalkan kelapangan rizki yang mungkin nominalnya, taruhlah ya 30 juta, 50 juta, maka Allah akan hindarkan si hamba ini dari keburukan yang seandainya dia harus mengeluarkan uang juga nominalnya demikian. Kita saksikan ya di berita-berita sekarang ada kecelakaan. Kita tidak pernah tahu jamaah. Kecelakaan tersebut mengintai kita. Terkadang kita sudah ada di jalur yang benar. Maksudnya kita nggak lawan arah, kita sedang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kita betul-betul taat, ternyata dari belakang ada mobil truk, misalkan remnya blong, sampai kepalanya putus ya Pak. Siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu, makanya jangan pernah suudzon. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
dikabulkan itu dengan model yang kedua ini. Dan ini pun bisa jadi lebih baik dibandingkan Allah harus mengabulkan betul-betul sesuai keinginan kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menyimpan doa tersebut dan memberikannya dalam bentuk pahala pada hari kiamat kelak. Ya. Atau Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya yadkhira lahu minal ajri mithlaha, akan memberikannya dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan ini pun ya tidak jauh atau tidak lebih baik ya. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang betul-betul kita juga butuhkan ketika di hari kiamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan sebutkan beberapa sebab yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Sudah kita tadi pegang prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, ternyata kok Ustadz saya dapat musibah juga nih. Nggak ditolong-tolong juga, saya dapat musibah juga, saya minta nggak dikasih, dapat musibah, masih dapat musibah juga. Maka yang ketiga jamaah, lihat ya, mentok-mentoknya ketika doa itu tidak kita lihat tanda-tanda ijabahnya, jangan menyalahkan Allah. Pokoknya Allah itu tidak boleh disalahkan. Dan itu akhlak para ulama. Justru ketika doa itu memang betul-betul tidak kita lihat tanda pengijabahannya, kita harus mengintrospeksi diri. Arahkan ya kemungkinan buruk itu kepada kita, bukan kepada Allah. Apa sebab doa itu tidak terkabul? Yang pertama adalah bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan itu tidak ikhlas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bisa jadi ketika mengangkat tangan itu ya ada unsur riyanya. Bisa jadi ketika seseorang berdoa dengan ketidaktahuannya tentang ilmu, tentang tauhid, dia menghadirkan pihak lain di dalam doanya. Dan kita sering tekankan ini. Harusnya yang dia sebut hanya Allah. Harusnya. Terlebih lagi misalkan dia bisa tambah dengan password ijabah. Nah, password Pak. Contohnya dalam beberapa hadis yang disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya dengan kata ya hayyu, ya, dengan nama-nama Allah, ya hayyu ya qayyum, al ahadus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya manan, ya malikudzul jalali wal ikram. Ada password itu yang kata Nabi, idza su'ila bihi ajaba, apabila Allah diminta dengan nama-nama itu pasti Allah akan mengijabah. Tapi karena tadi ada orang-orang yang tidak paham tentang ilmu, bukan nama-nama Allah yang dia hadirkan, tapi ada nama lain. Contohnya misalkan dia sudah menyebut nama Allah di pertamanya, tapi dia hadirkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana doanya mau diijabah? Wahai Imam Mahdi, wahai Nabi Khidir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan sebuah amal ibadah yang dia jadikan adanya sekutu bagiku, kata Allah. Entah itu sekutunya adalah manusia, atau misalkan malaikat, atau misalkan nabi, ya. La malakun muqarrabun, nggak boleh Allah itu disekutukan dengan malaikat-malaikat yang paling dekat dengannya. Wala nabiyyun mursalun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Jangan juga Allah itu dijadikan adanya sekutu dengan nabi-nabi yang menjadi utusannya. Misal dengan apa? Misalkan bihadrati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan dia ya dengan kemuliaan Rasulullah tawasulnya, sesuatu yang tidak benar. Maka kata Allah, taraktuhu wa syirkahu dalam hadis qudsi itu. Aku akan tinggalkan si hamba ini dan juga amalannya. Allah tidak akan pedulikan. Aku akan tinggalkan si hamba tersebut dan juga amal syiriknya. Maka pantas kalau orang yang syirik tidak diijabah. Tapi Ustadz, saya melihat orang-orang yang misalkan yang berdoa di kuburan, yang di bawah pohon itu seakan-akan diijabah. Giliran saya yang doanya di masjid kok nggak diijabah-ijabah. Itu permainan iblis, jemaah. Was-was. Ya. Tanda kebaikan dari Allah itu jangan dilihat dari dunia. Kalau itu memang kita lihatnya dunia, harta misalkan. Giliran si fulan datang ke gua, cepat sekali kayanya. Maka tanda kemuliaan itu bukan harta. Ya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah terburu-buru dan bersuudzon, menghadirkan rasa suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi" dalam hadis qudsi. Bahwasannya aku bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka kebaikan itu untuknya. Dan apabila dia berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, maka keburukan itu juga untuknya. Aku bersama prasangka hambaku. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan senantiasa dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Kemudian kata Nabi, apa contohnya terburu-buru? Yaqul, ada seorang yang berkata, da'autu, saya sudah berdoa sekian puluh tahun misalnya. Saya sudah berdoa sekian bulan, tapi Allah tidak mengijabah doaku. Jadi dia katakan hal yang demikian. Da'autu, saya sudah banyak doa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk terburu-buru. Kemudian sebab yang ketiga, jamaah, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, dzakara rajula, ada seseorang laki-laki, yutilus safar, dia melakukan perjalanan panjang, safar, dan ini adalah keadaan mustajab. Jadi ketika kita safar itu jangan banyak mengeluh, ya. Atau misalkan jangan terlalu banyak, misalkan boleh bercanda, Pak, tapi jangan dari kita berangkat sampai ke tujuan itu isinya hanya senda gurau saja. Apalagi misalkan ada orang-orang yang disetel musik terus, padahal itu adalah waktu-waktu mustajab, keadaan mustajab. Kenapa antum tidak selipkan itu doa di situ? Yutilus safar, si hamba ini kata Nabi, dia sedang melakukan perjalanan panjang. As'atha akbar, kondisinya carut marut, kusut masai, ya, tidak rapih, seakan-akan dia menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, ya, kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun adalah keadaan mustajab. Keadaan mustajab itu adalah seseorang menghadirkan rasa iftiqar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa ketika kabur dari kejaran tentara Fir'aun, ya, bukan untuk membawa Bani Israel, tapi gara-gara Nabi Musa itu membunuh suku Kibti,
lari ke daerah Madian, kemudian ketika bernaung di bawah pohon, kata Nabi Musa, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lagi acak-acakan dalam kondisi safar Nabi Musa. Bahkan dalam riwayat disebutkan perutnya berwarna hijau, kulitnya berubah menjadi warna hijau Nabi Musa karena selama perjalanan itu yang dikonsumsi adalah daun. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, sesungguhnya aku dengan kebaikan yang engkau turunkan itu sangat fakir. Tampakkan kefakiran itu. Kehinaan kita. Makanya juga adab dari berdoa, sebelum doa kita hinakan diri kita, Pak. Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, aku ini adalah zat yang manusia, makhluk yang banyak berbuat zalim, dosa. Akui itu. Nah ini kata Nabi, yutilus safar, dia perjalanan panjang, as'atha akbar, dalam kondisi kusut masai, yamuddu yadaihi ilas sama, dan dia mengangkat tangannya ke langit. Dan ini pun diantara adab berdoa. Dia sudah menempuh adab-adabnya, sudah menempuh. Apalagi kita kemarin sudah sebutkan di kajian usul salasah, ada namanya istighosah. Istighosah itu kadang ngangkat tangannya sampai ke atas Nabi, kemudian sorbannya sampai jatuh, sampai ke atas sekali. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ini tawasul berikutnya. Sebab yang ditempuh berikutnya, dia bertawasul dengan salah satu nama dan sifat Allah. Rabb. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ternyata kata Nabi, wa mat'amuhu haram, tapi makanan yang dia konsumsi haram. Wa mashrabuhu haram, air yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia kenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, dan daging-daging yang tumbuh dari tubuhnya itu, yang tumbuh di badannya itu tumbuh dari yang haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya. Sekalipun si hamba ini sudah menempuh sebab-sebab ya, terkabulnya doa, maka hati-hati dengan penghalang yang ketiga. Contohnya misalkan mengenakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram itu tidak selalu mencuri, jamaah. Para ulama menjelaskan di antara orang yang dihukumi mencuri adalah orang yang lari dari hutang. Orang yang lari dari hutang. Misalkan antum ya bilang ke ikhwan, Pak, yang dia jualan misalkan baju, saya kredit dulu. Kredit. Ya. Kemudian bajunya antum ambil, antum kabur sudah. Nomor WhatsApp ganti. Ya, supaya tidak dihubungi. Ternyata baju yang antum kredit ke si fulan itu, ke ikhwan tersebut, antum pakai ke masjid, antum bawa untuk berdoa, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu seperti hukum mencuri kata para ulama, dan dia akan digolongkan pada hari kiamat, dikelompokkan dengan orang-orang as-sarik, yang mencuri. Jadi orang yang berhutang tapi kabur dari hutangnya. Baik. Kemudian sebab yang keempat, jemaah, yaitu di dalam doa yang dia panjatkan ada unsur dosa dan ingin memutus tali silaturrahim. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, ma min muslimin yad'u bida'watin tadi. Pokoknya setiap muslim, kata Nabi, yang berdoa pasti diijabah oleh Allah. Wala bida'watin laisa fiha ithmun, asalkan di dalam doanya tidak ada unsur dosa. Maksudnya apa unsur dosa? Ada orang yang misalkan dia berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Kalau nanti saya sembuh, biar saya bisa misalkan ngerokok lagi.
atau biar saya nanti bisa ya main perempuan lagi, judi lagi. Jadi ada unsur keinginan dosanya di situ. Tolong saya ya Allah, misalkan. Nanti kalau saya selamat, saya akan melakukan ya pelanggaran-pelanggaran lagi. Atau wala qati'atu rahimin, ada unsur memutuskan tali silaturahim. Contohnya misalkan kata para ulama, ya Allah, jauhkan saya dengan kakak saya. Jauhkan saya misalkan dengan adik saya. Jadikan misalkan adik saya itu misalkan ya sakit supaya dia tidak menghubungi saya terus. Dan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doanya. Kemudian yang terakhir jamaah, dan ini yang nanti akan ada rinciannya dari seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 162 Hijriyah. Sebab yang kelima adalah doa tersebut dipanjatkan dari hati yang lalai. Nabi SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah sebuah doa yang dipanjatkan oleh orang yang lalai hatinya. Lalai hatinya itu sekarang ini yang jadi pertanyaan. Ustadz, orang yang hatinya lalai itu seperti apa? Lalai itu sama dengan orang yang hatinya mati. Dan sebabnya kita akan sebutkan. Apa tanda dan sebab hati yang lalai? Ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar kota Basrah, ini ulama tabi'ut tabi'in, Pak. Muridnya tabi'in. Dia jalan di pasar karena ulama besar, kemudian dia didatangi oleh penjual yang mengunjungi pasar. Kemudian masyarakat itu mereka mengeluh, curhat, konsultasi kepada Ibrahim bin Adham. Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Kunyahnya Ibrahim bin Adham. Ya. Qala innallaha qala fi kitabihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Wa innana nad'ullaha mundu dahrin, dan kami wahai Abu Ishaq, kami sudah berdoa kepada Allah bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah melihat adanya tanda-tanda pengkabulan doa itu. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, sesungguhnya doa-doa kalian tidak diijabah. Matat qulubukum, karena hati kalian sudah mati. Dan hati kalian mati itu tandanya ada 10. Tandanya ada 10. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, yang kita berlindung dari 10 tanda ini jemaah. Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kalian adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kalian tahu Allah adalah zat yang memberikan kepada kalian rizki. Allah adalah zat yang memberikan kepada kalian kesehatan, yang memberikan kepada kalian juga kemudahan-kemudahan. Akan tetapi kalian tidak pernah menunaikan hak-hak Allah. Kalau bahasa gampangannya, kalian adalah orang-orang yang egois. Giliran kalian punya permintaan harus dituruti. Giliran Allah minta, kalian tidak tunaikan permintaan Allah. Itu sebab kalian tidak dikabulkan doanya. Kalian minta sesuatu, pokoknya Allah harus kasih. Giliran Allah memanggil kalian untuk menjalankan ibadah, kalian tidak penuhi panggilan Allah.
Dan ada model orang-orang yang seperti ini, jemaah. Intinya sebetulnya hak Allah itu harus dikedepankan dibandingkan hak kita sebagai hamba. Hak hamba itu kalau doa dia harus diijabah. Sedangkan hak Allah itu apa? Diibadahi. Dan itu harus kita kedepankan. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Mana yang hak Allah? Iyyaka na'budu atau iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu. Ini hak Allah. Kedepankan hak Allah baru hak kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau seandainya seorang hamba dia menunaikan hak Allah, jamaah, tanpa si hamba tersebut menyebutkan rincian permintaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah zat yang maha mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Pasti kita nggak usah terlalu detail pun Allah akan berikan kalau kita menunaikan hak Allah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika tenggelam dan dilahap oleh paus, Nabi Yunus tidak terlontar atau terucap dari lisannya minta keluar, Pak. Nabi Yunus tidak minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Memberikan hak Allah. Apa hak Allah? Dipuji, disanjung, disucikan. Nabi Yunus bagaimana doanya? La ilaha illa anta. Ini kan hak Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka. Ini hak Allah bukan? Hak Allah juga. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, dan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Intinya tidak ada ucapan permintaan keluar, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan kebutuhan hambanya. Akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus. Dan di dalam ayat disebutkan, ya, falaula kana minal musabbihin. Ternyata Nabi Yunus ini adalah orang yang senantiasa menunaikan hak Allah ketika dia berada dalam kondisi lapang. Seandainya si Yunus itu, kata Allah, bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, maksudnya sholat sebelum dilahap. Kalau Nabi Yunus bukan orang yang suka menjaga sholat, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan terus berada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Makanya kata Nabi, ta'arraf ilallah firraha, kenali, tunaikan hak Allah di masa kita lapang, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenali kita ketika kita dalam kondisi sulit dan sempit. Ini tanda yang pertama, jemaah. Tanda yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Kalian itu tidak diijabah doanya. Kenapa? Kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan kita dapati, ya, sebagian masyarakat kita sekarang alhamdulillah sudah melek tentang ilmu tajwid, jemaah. Masya Allah, kalau baca Quran, makhorijul hurufnya Masya Allah, tajwidnya Masya Allah. Tapi ya, di antara kita masih ada yang menentang isi Al-Quran. Dia kalau baca Quran bagus, tapi ternyata dia juga adalah orang yang menentang isi Al-Quran di waktu yang bersamaan. Sehingga pernah dikatakan oleh seorang ulama namanya Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, rubba qari'il Qur'an, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran wal Qur'anu yal'anuh, akan tetapi Al-Quran tidak pernah berhenti melaknat dia. Ada orang baca Quran tapi Al-Qurannya nggak pernah berhenti melaknat, Pak. Apa sebabnya?
Karena tidak mengamalkan isi Quran. Di Quran misalkan ada perintah sholat tadi, tapi dia nggak pernah menjaga sholat. Ada perintah tentang birrul walidain, tapi ternyata orang ini yang baca Quran ini adalah orang yang pertama kali atau orang yang terdepan durhaka kepada orang tuanya. Di Al-Quran disebutkan jangan kalian memakan harta yang haram tanpa hak dengan cara yang batil. Dia baca Quran tapi dia adalah orang yang paling rakus ketika mencari rezeki, tidak kenal dengan rambu-rambu halal dan haram. Ya. Sehingga dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan, ilmu itu bukan hanya jangan dijadikan sebagai ajang koleksi, ya. Akan tetapi ilmu itu harus kita amalkan, jemaah. Harus kita amalkan semampu kita, pelan-pelan, ya. Seorang ulama yang bernama Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, lan yakuna rajulu aliman hatta yakuna amilan. Seseorang itu tidak disebut alim, berilmu, sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau orang tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tidak jauh berbeda dengan orang yang bodoh. Misalkan Pak, ada orang yang bodoh sehingga dia melakukan misalkan riba. Terus kita yang udah ngaji, kita tahu hukum riba itu haram, kita ternyata tidak mengamalkan ilmu kita ternyata masih riba. Apa bedanya kita dengan orang bodoh itu? Kita nggak jauh beda. Bahkan dosa kita bisa lebih besar. Bisa jadi dosa yang kita dapatkan lebih besar dibandingkan orang-orang yang tadi mengamalkan atau melakukan dosa karena dia tidak tahu ilmunya. Disebutkan dalam syair, in kunta la tadri fatilka musibah. Kalau kamu melakukan sebuah pelanggaran dan kamu tidak tahu hukumnya, itu adalah musibah, dosa. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Dan kamu apabila melakukan dosa sedangkan kamu tahu ilmunya, tahu hukumnya, maka dosanya lebih besar. Fal musibatu a'zam. Kemudian sebab yang ketiga atau ciri hati yang mati, yang lalai. Idda'aitum adawatas syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian itu, kata Ibrahim bin Adham, kalian adalah orang-orang yang mengaku memusuhi setan. Kalian suka mengaku memusuhi setan. Akan tetapi realita dan prakteknya kalian suka mengikuti ajakan setan. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan di dalam Al-Quran, sehingga semua orang beriman pasti, Pak, ketika ditanya, ya, apakah antum memusuhi setan? Pasti, ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, kata Allah. Pasti, Ustaz, setan itu adalah musuh. Tapi realitanya, kata Ibrahim bin Adham, betapa banyak kalian itu mengikuti ajakan-ajakan setan. Sehingga kata para ulama, manusia yang ngaku menjadi musuh setan ada 3 kondisi. Manusia yang mengaku memusuhi setan ada 3 kondisi. Yang pertama, dia memusuhi setan di hadapan manusia dan juga ketika dia sedang sendirian, tidak di hadapan manusia. Ini yang paling bagus. Ini adalah praktek atau pengamalan dari sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Mau di hadapan manusia musuh setan, di belakang manusia juga memusuhi setan. Kondisi yang kedua, dia menjadi atau dia mengatakan setan itu musuh di hadapan manusia, tapi ketika di belakang manusia dia menjadi teman setan. Dan ini
pernah disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, ya, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la tasubbu syaitan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tasubbu syaitan fil alaniyah, kalian jangan jadi orang yang suka ngehina setan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia seakan-akan dia Syekhul Islam. Wa anta sadiquhu fisir, padahal kalian ketika sendirian adalah kalian menjadi teman setan. Kata Wahab bin Munabbih, jangan kalian menggaung-gaungkan memusuhi setan di hadapan manusia, ternyata ketika sendirian kalian jadi teman setan. Bahayanya jamaah, orang yang seperti ini, sekalipun orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Apa dampaknya? Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang hancur pada hari kiamat. Nabi SAW pernah bersabda, ya, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah. Demi Allah, wahai sahabatku, saya tahu nanti pada hari kiamat dari umatku ada yang datang dengan membawa pahala kebaikan dan besarnya seperti gunung Tihamah, dan pahala-pahala itu warnanya putih, baydha, kata Nabi, besar. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura, ternyata pahala yang seperti gunung Tihamah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkannya, dan itu menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Maka para sahabat ketakutan dengar hadis ini. Wahai Rasulullah, sifhum, jelaskan kepada kami ciri-ciri orang yang seperti itu seperti apa? Maksudnya tanda-tandanya tuh seperti apa? Kata Nabi SAW, ya, ama innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Orang-orangnya itu seperti kalian, sholat, ya, kemudian juga beribadah, puasa. Walakin idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi orang-orang ini ketika mereka sedang sendirian, ketika ada kesempatan untuk maksiat dan berbuat dosa, dia tidak pikir panjang. Wah, ini sendirian nih, langsung dia maksiat. Maka orang seperti ini akan hancur, kata Nabi, pada hari kiamat. Dan ini sekali lagi tanda lalainya hati. Kondisi yang ketiga tentang orang yang mengaku setan itu sebagai musuh, dia menjadi teman setan baik di hadapan manusia ataupun di belakang manusia. Terlebih lagi di belakang manusia, Pak. Di hadapan manusia dia jadi teman setan. Maksudnya urat malunya untuk melakukan maksiat itu sudah putus, ya, udah nggak punya rasa malu. Sudah ada bisa, baik kita jeda ada dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan sedikit jemaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ciri yang keempat ya kalau tidak salah. Ciri yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Tanda hati kalian itu lalai, yang itu menjadi sebab doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Kalian adalah orang-orang yang suka mengaku cinta Rasul. Kalian suka mengaku cinta Allah, cinta Rasul. Akan tetapi praktek dan realitanya kalian adalah orang-orang yang suka meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih ajaib jemaah, di masyarakat kita ini mereka mendengungkan cinta Rasul, tapi mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ketika ditanya alasannya apa, kita melakukan ini atas dasar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaib. Ada orang mengaku cinta Rasul, tapi dia melakukan larangan Rasulullah atas apa? Atas dasar cinta katanya. Yaitu melakukan hal-hal yang tidak diajarkan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan kalian melakukan perkara-perkara baru, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Lihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bukan hanya pengorbanan secara fisik, tapi juga betul-betul itibanya kepada sunnah Nabi itu betul-betul ya, mereka tunjukkan. Contohnya misalkan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Zaid bin Thabit ketika di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk banyak sahabat-sahabat atau qurra yang meninggal dunia, ahli Quran, hufaz. Ya, di perang Yamamah, mohon maaf, di perang Yamamah. Maka kata Umar, wahai Abu Bakar, kita kumpulkan saja yuk mushaf, kita kumpulkan tuh yang ada di papan-papan, kita susun. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, ya, apakah engkau akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya Umar ngebujuk terus, kalau nanti seperti itu, ya dibiarkan nanti perang lagi, para penghafal Quran meninggal lagi, Al-Quran ini akan hilang. Ya, maka dibujuk terus oleh Umar. Akhirnya kata Abu Bakar, Allah pun melapangkan dadaku. Dan ini bukan bid'ah. Karena ya, kenapa belum terjadi pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah? Karena masih ada nasih dan mansuh. Masih ada yang dihapus, Pak. Kadang syariat ada, terus dihapus, diganti. Nanti kalau dibukukan itu gimana? Jadi tercampur-campur.
Kata Nabi juga, jangan kalian tulis ya apa yang aku ucapkan, maksudnya hadis, jangan ditulis. Kalau Quran tulis. Kenapa? Karena takut bercampur antara ayat dengan hadis dulu. Makanya penulisan hadis itu terjadi ketika di zaman ya setelah sahabat meninggal dunia. Baru ada penulisan hadis. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Jadi intinya Abu Bakar dan Zaid bin Sabit ini takut. Lihat juga contohnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi berteriak ketika ada dua orang yang bertengkar di dalam masjid, ijlisu, duduk kalian. Ternyata Ibnu Mas'ud dari luar, dia mendengar suara Nabi duduk, akhirnya dia duduk. Ketika Nabi keluar masjid, ternyata Ibnu Mas'ud masih duduk. Kemudian Nabi mengatakan, malakata jlisu hakadha, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa antum duduk di jalan? Kenapa enggak masuk ke dalam masjid? Apa kata Ibnu Mas'ud? Wahai Rasul, aku tadi mendengar suaramu dan engkau memerintahkan untuk duduk, aku pun duduk. Seandainya aku memberanikan diri untuk melangkah walaupun hanya satu langkah, aku takut itu merupakan menyelisihi perintahmu ya Rasul. Aku takut itu adalah bentuk menyelisihi sunnahmu. Aku pun tidak berani, udah duduk aja deh, cari aman. Ini bagaimana ya, secara teori atau secara meneladani perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita melihat atau mendengar tentang pengorbanan para sahabat dengan raga mereka, jiwa raga mereka, kita juga akan merasa terheran-heran, jemaah. Mungkin kita seperti mendengar dongeng ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah diabadikan oleh tinta sejarah. Satu contoh lagi saya sebutkan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik ketika peristiwa Uhud, perang Uhud. Maka dikabarkan bahwa Nabi SAW itu meninggal dunia, terbunuh oleh seorang kafir Quraisy namanya Ibnu Qami'ah. Nanti yang ikut kajian sirah insya Allah mungkin ada kisah itu. Jadi Ibnu Qami'ah ini dia membunuh sahabat Nabi sebetulnya, namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau pakai helm perang, pakai jubah perang, pakai ini, penampakannya, perawakannya itu sangat mirip dengan Rasulullah. Sehingga ketika Ibnu Qami'ah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dia ngaku apa? Aku telah membunuh Muhammad. Dia teriak. Dan itu didengar oleh para sahabat. Sehingga para sahabat ada yang sebagian kabur. Ya, mereka kembali ke kota Madinah dan menyebarkan berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah tidak wafat. Maka didengarlah oleh seorang perempuan. Dan perempuan ini akhirnya berlari dari Madinah, yang pernah umroh Pak, dari Nabawi ke Gunung Uhud itu lumayan ya, lumayan. Sehingga ketika dia sudah sampai di Gunung Uhud, di daerah Uhud, pertempuran Uhud sudah selesai. Maka kata si perempuan ini, ya, ketika dia sampai di Uhud, maka para sahabat mengenali si perempuan ini dan menunjukkan kepadanya bahwa ayah, saudara laki-laki, suami, dan anak laki-lakinya meninggal dunia. Ditunjukkan jenazahnya ada 4. Ini bapak angkat, bapak anti ini kakak anti, ini suami anti, ini anak anti. Semuanya meninggal. Apa yang keluar dari lisannya? Bukan innalillah. Dulu nih ala Rasulillah. Tunjukkan aku di mana Rasulullah berada sekarang. Akhirnya apa? Ditunjukkanlah ya. Dia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memegang baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya semua musibah itu akan terasa lebih ringan, sangat ringan dibandingkan apabila musibah itu
adalah meninggalnya engkau. Jadi semua musibah itu terasa ringan dibandingkan dengan wafatnya engkau. Ya. Jadi meninggalnya saudara-saudaraku atau anakku, keluargaku itu tidak ada apa-apanya. Ini bentuk cintanya para sahabat. Ya, berbeda jauh dengan kita jemaah. Baik, kita sebutkan saja secara singkat. Kemudian yang kelima ya. Qultum nuhibbul jannah walam ta'malu biha walam ta'malu laha. Kalian mengatakan kami menginginkan masuk ke dalam surga, akan tetapi kalian tidak pernah beramal untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam, qultum nakhafun nar warahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan kami adalah orang-orang yang takut ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka, akan tetapi kalian prakteknya adalah orang-orang yang seperti pengen masuk ke dalam neraka. Jadi antara ucapan dengan praktek itu tidak sesuai. Dan kabarnya ya, dalam sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, ya, khalaqtul jannah, aku telah menciptakan surga, kata Allah. Fandur ilaiha, maka lihatlah surga yang telah aku ciptakan itu. Maka ketika Jibril melihat surga, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang kenikmatan surga, pasti dia ingin masuk ke dalam surga. Makanya tadi banyak yang orang ngomong pengen masuk surga, pengen masuk surga. Pasti tidak ada seorang pun pasti dia ingin masuk ke dalam surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, aku pun menebarkan rintangan-rintangan, ya, rintangan-rintangan yang tidak disukai oleh jiwa seperti sholat, zakat, sedekah. Kemudian Jibril dipanggil lagi, ya Jibril, idhab fandur ilaiha, kamu pergi lagi lihat surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha, Jibril pun melihat surga untuk kedua kalinya. Kemudian dia mengatakan, Rabbi wa izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Aku takut setelah melihat adanya rintangan-rintangan itu, sepertinya tidak akan ada satupun yang bisa masuk ke dalam surga. Sepertinya tidak ada yang bisa masuk. Kemudian kata Allah, wa khalaqallahu nar. Setelah Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, lihat ke neraka. Setelah Jibril melihat neraka, maka Jibril mengatakan, ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak ada seorang pun yang mendengar berita tentang siksa dan azab pedih yang ada di neraka, pasti nggak ada yang mau masuk ya Allah. Pasti orang-orang nanti makhluk itu semuanya takut dengan neraka. Fahaffaha bisyahwat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan di jalan-jalan neraka itu sesuatu yang disukai oleh jiwa, oleh syahwat, ya. Santai-santai, melakukan hal-hal yang lalai, yang haram, yang terkadang yang haram itu lebih gampang daripada yang halal, misalkan. Maka Jibril dipanggil lagi untuk kedua kalinya, wahai Jibril, lihat neraka untuk kedua kalinya. Maka Jibril mengatakan setelah melihat neraka untuk kedua kalinya, khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, aku takut tidak ada seorang pun kecuali pasti akan masuk ke dalam neraka. Ya. Ini menjadi rambu-rambu bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Betul-betul kita harus ya menyesuaikan ucapan kita dengan praktek dan realita. Kemudian yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, qultum al-maut haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwasannya kematian itu nyata, tapi kalian tidak pernah bersiap-siap untuk menyambut kematian.
Wadafantum mautakum, kalian adalah orang-orang yang suka ikut menguburkan jenazah saudara kalian. Walam ta'tabiru bihim, tapi kalian tidak pernah mengambil ibrah, tidak pernah mengambil pelajaran. Bahkan kita sudah pernah sebutkan, sebagian masyarakat kita ketika melihat saudaranya dikuburkan masih sempat tertawa. Para salaf, kata Imam Ghazali jamaah, dulu apabila mereka melakukan takziah sampai tidak bisa membedakan mana keluarga yang kehilangan, maksudnya keluarganya ahlul musibah, dengan orang yang sedang takziah, karena sama-sama sedihnya itu sama. Kalau kita kan bisa ya ngelihat, membedakan ketika takziah, yang nangisnya paling kenceng, ini ahlul mayitnya nih, keluarga mayit. Tapi dulu para salaf, saking mereka bisa mengambil pelajaran dari kematian, ketika mereka takziah, ini mana yang keluarga, sama-sama nangis. Kalau kita kan enggak, banyak ketawanya kita itu. Taib. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi, dua lagi jamaah. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Tanda yang ke-9, kalian adalah orang-orang yang suka memakan nikmat Allah, tapi kalian lupa bersyukur kepada Allah. Dan yang ke-10, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum, akan tetapi kalian melupakan aib diri kalian sendiri. Bahkan dalam redaksi yang lain, intabahtum min naumikum, kalian itu ingat dengan aib saudara kalian ketika pertama kali bangun tidur langsung ingat aib orang, Pak. Langsung lihat handphone, ingat aib saudaranya. Sedangkan dengan aib diri sendiri, dia lupa. Maka benar kata Nabi SAW, yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhi. Di antara kalian ada orang-orang yang bisa melihat, mohon maaf, kotoran mata yang ada di sisi mata saudaranya. Akan tetapi bongkahan kayu yang melintang di hadapan mata dia sendiri, dia tidak bisa melihatnya. Ini ungkapan dari Rasulullah. Kalau bahasa kitanya, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak kita bisa lihat. Ini di antara tanda hati yang lalai. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,